Oke. Setelah kita misalnya tadi ya dari awal pertemuan pertama udah ngebahas tentang mindset menulis, terus kalian juga berusaha nyari aha momennya dan ternyata sangat insightful juga. Terus habis itu kita kemarin ke nyari masalah sama nentuin kerangka berpikir. Nah, sekarang kita masuk ke esai ilmiah. Oke. Secara definitif, esai ilmiah itu karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, tapi dari sudut pandang pribadi penulisnya. Ini ada highlight di sini. Pertama adalah ngebahas satu masalah secara singkat gitu ya dari sudut pandang pribadi penulisnya. Makanya tadi saya bilang kalaupun outline-nya misalnya cuma coret-coret biasa, it's okay karena apa? Ini dari sudut pandang pribadi penulis. Jadi esai itu kayak kita mau nyelesain masalah berdasarkan gagasan, obrolan-obrolan di tongkrongan nih, di up gitu ya, tapi dari sudut pandang kita kan itu, tapi di apa namanya tuh disertakan dengan fakta-fakta atau misalnya data-data atau misalnya teori-teori yang ilmiah kayak gitu. Makanya disebutnya esai ilmiah. Kalau esai doang mungkin opini kita aja gitu kan. Kayak misalnya kalian ngerjain esai di sekolah ya udah berdasarkan opini kita dari apa yang kita dapat kan. Kalian nggak nyebutin kalau misalnya di esai misalnya bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja terus kali misalnya contoh satu soal misalnya di sekolah terus kalian nulisin berdasarkan Sobiro misalnya 2025 gitu kan nggak kayak gitu tapi langsung aja harusnya kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini gitu tapi kan tidak didasari dengan beberapa sitasi kayak gitu atau literasi kayak gitu tapi kalau esai ilmiah itu didasari sama data-data atau literasi atau literatur sorry literatur dari eh, apa yang ditulis oleh orang lain atau apa penelitian sebelumnya kayak gitu. Makanya secara nih ini dari Dinas Pendidikan Purwakarta tuh bilang kalau misalnya esai itu tulisnya berisi opini atau pendapat terhadap masalah yang menarik perhatian. Terus tulisan ini lebih mengutamakan ketajaman analisis, interpretasi, refleksi disertai dengan argumentasi. Jadi maksudnya ada argumentasi kuat berdasarkan apa yang masalah yang menarik dibahas kayak gitu ya. Tapi ya tadi gitu ya harus ada ketajaman analisis dan interpretasi berdasarkan data-data atau berawal dari data-data gitu atau berawal dari teori yang mendukungnya kayak gitu ya. Itu tentang esai. Nah, terus esai itu tuh sebenarnya ada banyak ya penggunaannya, bisa buat kompetensi, bisa buat beasiswa, bisa buat kerelawanan, di mana si kompetisi ini yaitu yang sering digunakan oleh lomba-lomba di SMP, SMA gitu ya, kuliah kayak gitu ya. Teman-teman mungkin bisa gitu ya dengan ngelihat esai, contoh esai terus kalian modifikasi esai yang ada terus akhirnya selesai. Tapi kan itu hanya selesai sampai situ gitu ya. Internalisasi ke dalam diri kitanya kurang. Makanya perlu untuk tadi dibahas dulu dari awal emang pentingnya buat nulis esai itu apa, terus gimana cara jadi masalah dan seterusnya gitu ya. Terus kompetisi ini biasanya panitia tuh bikin tema tertentu gitu ya, kayak tadi misalnya peran masyarakat untuk menghadapi triple planetary crisis gitu ya. Nah, di mana kompetisi ini dilihat orang yang punya gagasan lebih tinggi dan beberapa penilaian lainnya gitu ya untuk bisa mencapai oh ini nih yang layak untuk jadi juara satu, dua, tiga dan seterusnya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau beasiswa, beasiswa itu untuk beasiswa biasanya tetap ada tema, tapi biasanya ada pertanyaan kayak gitu. Jadi pertanyaan atau beberapa poin-poin yang memang harus di-up di esainya dia atau bisa dalam bentuk isi formnya itu udah ada pertanyaan, terus kita ketikin jawaban kita apa gitu. Nah, biasanya penggunaannya itu di beasiswa lebih ke mengenal diri sendiri sama tujuan hidup atau tujuan kenapa harus memilih beasiswa tersebut kayak gitu. Mungkin nanti di sini juga kan biidilah ada Kavia. Kavia itu dari UII kemarin alhamdulillah UI-nya beasiswa ya. Kavia nanti bisa sharing ya buat ngebahas tentang esai beasiswa ini, sharing aja gitu. Oke, gitu ya. Nah, terus kafianya mana nih hilang? Ada nggak? Gitu ya. Jadi maksudnya lebih ke personal gitu. Kalau beasiswa tuh lebih ke personal. Kayak, oh, udah ngetik nih apa nih jawabannya? Senyumnya kayak gitu, gitu ya. Jadi, ya maksudnya kayak pengalaman kemarin aja jenis jenis esai beasiswa yang dibikinnya tuh gimana? Apakah langsung brok gitu ya esai semua atau poin-poinan? Mungkin itu aja yang dibahas kayak gitu ya. Terus yang ketiga juga ada kerelawanan atau volunteering atau misalnya kerelawanan ini nggak cuma kerelawanan aja tapi lebih kayak misalnya studi abroad masuk ke beasiswa sih. Atau misalnya ada beberapa kerelawanan kayak Sobat Mengajar, Indonesia Mengajar, atau Atamodo segala macam. Ada banyak-banyak kerelawanan yang
misalnya kita mau diantar ke daerah mana gitu ya. Nah, itu ada esanya. Esanya itu berbentuk kayak proposal kita sederhana gitu ya terhadap pendidikan, misalnya kalau kalau ilmunya tentang pendidikan atau tentang bisnis gitu ya atau apa segala macem gitu. Untuk nanti di-up dan bisa diimplementasiin di tempat yang di sana kayak gitu. Kayak dulu tuh pernah kemarin itu ada KKN pas angkatan saya tahun 2020 KKN itu ada ada beberapa list luar negeri yang bisa jadi tempat KKN dan itu dibiayain sama kampus. Salah satunya ke Jepang. Nah, ke Jepang itu salah satu tujuannya adalah untuk nge-up jadi imam gitu, jadi imam di Jepangnya gitu. Jadi KKN-nya dalam bentuk jadi imam atau jadi khotib, pokoknya yang ngurus masjid lah gitu istilahnya. Nah, si orang-orang yang mengajukan untuk jadi relawan gitu ya di Jepang sana gitu, bukan relawan sih lebih tepatnya yang kayak gitu gitu ya. Di Jepang sana itu harus ngasih esai tentang dirinya, terus gimana nanti aplikasinya di masyarakat di Jepang nanti. Sebenarnya sasarannya tetap orang Indonesia tapi yang tinggal di Jepang, misalnya kayak gitu. Itu juga kerelawanan kayak gitu. Dan ini berdasarkan kalau beasiswa sama kerelawanan, 2 poin ini berdasarkan portofolio teman-teman. Jadi bisa lewat gagasan, tapi biasanya akan lebih kuat kalau ditambah sama portofolio. Portofolio tuh apa yang udah dilakuin sebelumnya gitu ya, atau apa yang udah dioptimalin sebelumnya, entah itu soft skill dalam diri gitu ya. Selama ini diri ngontrol diri itu kayak gimana, atau dalam bentuk ke masyarakat atau capaian-capaian tertentu kayak gitu. Nah, terus selanjutnya bagian esai itu apa? Sebenarnya dasarnya tiga. Semua karya ilmiah dasarnya tiga. Mau KTI, mau jurnal, mau apa skripsi, pokoknya dasarnya tiga. Esai juga termasuk ada tiga. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu isinya adalah latar belakang topik, terus penyataannya atau pengenalan pokok bahasan. Kayak tadi, yang misalnya kita ambil yang Kak Nurjanah yang tadi. Kalau misalnya latar belakang topiknya itu dia ngangkat triple planetary crisis. Abis itu dia ngebahas tentang pernyataan utamanya. Oh, ternyata ada beberapa orang yang abai atau nggak ngeh nih sama triple planetary crisis gitu ya. Atau tadi yang disampaikan sama siapa namanya sama Naila gitu ya. Naila nyebutin kalau misalnya masyarakat Indonesia itu kurang kurang aware gitu ya, kurang perhatian terhadap perubahan iklim. Atau misalnya tadi yang disampaikan sama Zikri ini bisa dimasukkan ke pendahuluan sebagai misalnya, oh gara-gara COVID nih banyak penurunan motivasi terhadap belajar kayak gitu. Jadi pendahulunya di situ. Terus Society 5.0, teori-teori yang sifatnya umum itu masuknya ke pendahuluan juga. Kayak misalnya revolusi industri 4.0 yang kemarin kita bahas, itu masuknya ke pendahuluan juga gitu ya. Atau data-data, fakta-fakta, contohnya misalnya saya angkat tentang literasi. Nah, kasus-kasus literasi tentang hasil PISA dan segala macam itu masuk ke pendahuluan. Kayak gitu. Terus yang kedua ada isi. Isinya itu ide gagasan dari kalian gitu ya, dari kita untuk memperjelas apa yang jadi konteks masalah dan solusinya kayak gimana. Contoh kayak tadi, contoh dari Kak Nurjana, maka dia bikin gerakan merah gitu ya. Jadi masyarakat tuh langsung diberi edukasi dengan cara sosialisasi gitu ya, secara langsung penyuluhan gitu ya, kerjasama sama berbagai pihak gitu sehingga nanti hasilnya gitu ya si masyarakat tuh jadi lebih aware gitu terhadap masalah itu gitu atau misalnya tadi yang Naila juga bisa dengan masyarakat itu dikasih pendidikannya mau kayak gimana nih misalnya mau sosmed atau apa segala macam itu sebagai solusinya gitu ya. Nah terus kalau yang tadi misalnya Zikri tuh bikin isinya itu oke, gagasan dari saya itu adalah bikin bimbelnya bimbel online pakai aplikasi. Tapi aplikasinya itu ngasih remind ayat-ayat motivasi secara Islami, terus misalnya tuh tipe-tipenya itu lebih ke mindful di bagian kenapa sih harus belajar ini gitu ya, integrasi sama keislamannya kayak gimana gitu. Berarti kan sasarannya dari si bimbel itu adalah orang-orang muslim gitu kan, yang dimana kita harus tetap jadi ilmuwan muslim di bidang kita masing-masing dengan cara kita harus ngoptimalin itu, misalnya kayak gitu. Nah, terus nanti poin-poinnya implementasinya kayak gimana? Oke, kalau misalnya pakai sosialisasi, berarti sasarannya siapa? Detailnya. Misalnya sasarannya kayak tadi sesuai triple planetary crisis atau perubahan iklim nih, setipe nih Naila sama Nurjana, itu tipenya misalnya masyarakatnya usia usia SMP sama SMA sampai kuliah misalnya gitu. Berarti dari usia 13 sampai 21 tahun misalnya kayak gitu. Atau terus nanti aplikasinya mau kayak gimana? Oh, kalau pakai sosmed berarti nanti pakai TikTok, TikToknya misalnya kayak gimana? Pakai kita belajar optimasi TikTok atau optimasi Instagram sehingga bisa sampai ke target market tersebut gitu ya. Dan seterusnya.
Kayak tadi misalnya Zikri, berarti kan target marketnya kayak gimana, bikin aplikasinya seperti apa, fitur-fiturnya apa aja, nah kayak gitu. Jadi lebih detail di situ disampaikannya, diisi. Nanti kalian bisa up juga nih beberapa teori untuk mendukung isi tersebut. Misal secara tadi motivasi, ada beberapa teori motivasi yang bisa di-up. Misal teori motivasinya itu, kalau misalnya visualnya bagus, maka motivasi akan lebih baik berdasarkan jurnal, misalnya jurnalnya dari Faiha, misalnya kayak gitu. Nah berarti nanti eh, tujuan untuk misalnya bikin fiturnya ini menarik karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Faiha gitu ya, kalau misalnya Faiha tahun 2023 misalnya, kalau misalnya anak itu akan cenderung lebih semangat belajar kalau misalnya visualnya menarik kayak gitu loh. Jadi diangkatnya seperti itu. Atau data data pendukung lainnya lah berdasarkan jurnal boleh gitu atau berdasarkan website kalau esai masih boleh. Tapi kalau udah KTI dan segala macam websitenya diperhatikan karena nggak semua website bisa digunakan gitu ya sebagai referensi kalau di KTI atau di apa namanya tuh atau di skripsi dan jurnal gitu ya. Baru terakhir penutup. Nah, penutup ini kita masukkan pendahuluan cukup satu dua kalimat aja. Terus kita masukin juga apa namanya tuh? Kita masukin juga isinya. Cukup cukup sekitar ya 5 kalimat aja lah untuk nyebutin ini gagasan kita apa, fiturnya apa aja, mekanisme gimana. Sedikit aja kayak gitu. Terus nanti sarannya ini bakal diaplikasiin misalnya kerja sama siapa atau misalnya mau kayak gimana itu bisa kayak gitu. Nah, bagian esai ya. Nah, tapi khusus untuk apa namanya? Untuk beasiswa sendiri sebenarnya ada banyak tipe ya, ada banyak tipe. Kalau kalian searching di internet itu mereka bikin akronim-akronim sederhana gitu, kayak misalnya yang awalnya argumentasi dulu, terus permasalahan dulu, solusinya kayak gimana, terus nanti sarannya seperti apa. Pokoknya intinya pada dasarnya semua esai, baik itu esai beasiswa ataupun esai ilmiah yang buat lomba, baik itu esai volunteer, itu poinnya tetap tiga. Ada masalah yang dibahas, ada solusi yang ditawarkan, ada data yang diangkat, sama ada rekomendasinya seperti apa. Sebenarnya dasarnya gitu, meskipun kalau kalian searching di internet akronimnya banyak banget. Ada yang apa namanya IREL apa segala macam beda-beda. Pokoknya intinya utamanya gitu, ada masalahnya, ada gagasannya atau solusinya, ada implementasinya kayak gimana, sama ada rekomendasinya seperti apa gitu ya, datanya seperti apa, sama rekomendasinya seperti apa. Poinnya di situ gitu. Pada dasarnya untuk urutan nanti seperti apa, nah disesuaikan sama kebutuhan kayak gitu. Gitu ya. Misal kalau misalnya pada esai ilmiah, esai beasiswa atau esai volunteer, maka permasalahan yang diangkat misal kita mau daftar beasiswa LPDP misalnya gitu ya, atau beasiswa unggulan, atau misalnya beasiswa perintis gitu yang kemarin gitu ya, teman-teman di apa teman-teman di SMA Deki tuh alhamdulillah ada 7 orang yang keterima gitu ya beasiswa perintis. eh Maka yang pertama tuh diangkat dulu misalnya masalahnya apa. Masalahnya tuh maksudnya kayak apa sih yang mau di up dari 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 diri sendiri. Emang misalnya kondisi ekonomi kah atau misalnya pengen pendidikan yang lebih baik kah atau misalnya apa segala macam itu sebagai masalahnya. Terus nanti gagasannya seperti apa? Oh, nanti kalau misalnya saya keterima di besok perintis nih, saya tuh pengen gini, pengen gini, pengen gini, pengen gini karena masukin data. Karena saya ngelihat data kalau misalnya kayak kayak gini nanti efeknya seperti ini. Atau saya ngelihat misalnya tokoh-tokoh tertentu yang jadi idola kita. Misalnya kita ambil misalnya Nur Nur Hayat Nur Astagfirullahaladzim Bu Nur gitu ya. Nur Hayati Subakat gitu misalnya yang pemilik Paragon itu gitu ya. CEO Paragon itu poinnya kayak gimana, value-value-nya apa gitu. Nah, itu data tuh bisa value, bisa data yang pakai empiris gitu ya, bisa pakai data angka-angka, boleh bebas. Data tuh bisa bentuk apapun gitu, termasuk value. Value yang diangkat sama beasiswa perintis atau beasiswa LPDP atau beasiswa BU, tujuannya tuh apa, value-nya apa. Makanya biasanya orang-orang yang konsul beasiswa, esai beasiswa ke saya tuh selalu minta baca dulu tujuannya, baca dulu visi misi dari beasiswanya apa atau penyelenggaranya apa. Baca dulu karena apa? Itu bisa jadi data yang nanti diangkat di isinya kayak gitu. Kayak tadi misalnya kita angkat value yang ada di beasiswa perintis adalah ilmuwan gitu, ilmuwan misalnya ahli gitu, ahli di mana nanti bakal angkat muslim kayak gitu misalnya. Berarti nanti kita angkat di situ sebagai salah satu isi sejalan dengan visi yang disampaikan oleh beasiswa perintis bahwa kita tuh harus begini, begini, dan begini, maka saya akan seperti ini, dan seperti ini, berdasarkan kelebihan disebutin, kayak gitu, gitulah. Gitu ya.
Nah, sebenarnya dengan menguasai 3 poin ini gitu ya, atau 4 poin yang tadi yang utama itu masalah, solusi, data, sama rekomendasi, kalau kita udah nguasain ini juga bisa kepakai nanti kalau kalian masuk ke wawancara. Sebenarnya ya poin 4 ini. Jadi pas misalnya nanti di wawancara, ini bakal lebih panjang sebenarnya, tapi kalau misalnya 4 ini udah dikuasai atau 3 poin ini udah dikuasai gitu ya, itu tuh ngebantu kita untuk lebih sistematis dalam pemikiran sehingga pas wawancara tuh bakal lebih baik kayak gitu. Nanti kalau misalnya ini diuji, nggak cuma wawancara, kalau ini di lomba, maka nanti juri akan nanya-nanya banyak hal. Kalau ini udah dikuasai, maka kita bakal lebih enjoy aja nanyain. Contoh pengalaman yang udah terjadi tuh pas saya semester berapa berarti? 5. Pas saya semester 5 itu ikut lomba esai yang tadi yang kemarin itu yang revolusi industri 4.0, saya ngangkat kesehatan mental di situ. Yang sebelumnya itu out of the box karena tahun itu belum hype. Kesehatan mental tuh baru hype setelah pandemi, pas pandemi. Tapi sebelum pandemi itu belum hype. Nah, itu kondisinya saya belum sebelum pandemi itu. Terus abis itu pertanyaan dari juri tuh bukan pertanyaan ke bagian esainya justru, tapi ke bagian yang out of the box-nya. Karena saya ngangkatnya kondisi kayak gini, pengasuhan, lebih ke pengasuhan. Jadi kesehatan mental seseorang itu berawal dari pengasuhan, salah satu yang diangkat di esai kami gitu kan. Terus jurinya bertanyanya malah bukan ke tentang ke esainya, tapi ke lebih kayak gini. Jadi malah curhat, saya kan sebagai pekerja nih, sedangkan saya nggak bisa bonding terus sama anak setiap waktu dalam waktu 24 jam katanya gitu. Terus gimana dong saya buat ngasih bonding yang bagus gitu, pengasuhan yang bagus buat anak-anak gitu. Jadi kan itu bukan ranah kita untuk ngebahas itu, tapi kita diskusi di situ akhirnya ngebahas, kita open dulu karena kita udah ngerti sama konteks dari esainya, kita up bagian esainya diangkat sedikit, pengasuhan itu datanya seperti apa, terus akhirnya ada beberapa referensi yang dibaca dan akhirnya nyebutin, oh harusnya iya, Ibu, kami mengerti banyak orang-orang pekerja, apa ibu-ibu pekerja yang begini 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 begini, sehingga nanti pengasuhannya seperti ini dan seperti ini berdasarkan jurnal ini. Jadi kan kalau kita udah banyak referensi yang dibaca, ya kita akan ngebahas atau meskipun itu agak melenceng dari pertanyaan, sorry, dari konteks esai yang kita bikin, tapi kita bisa ngejawab dengan cara narik-narik lagi berdasarkan referensi yang ngebangun esai kita, kayak gitu. Bayang ya sampai sini ya. Nah, ini bagiannya. Terus gimana cara bikin esai gitu? Yang pertama tuh ya tadi memahami masalah dulu atau topiknya dulu gitu ya. Kalau konteksnya esai lomba, maka silakan cari tahu dulu. Misal tadi cara masyarakat untuk menghadapi triple planetary crisis. Yang harus kita highlight adalah variabel triple planetary crisisnya. Emang triple planetary crisis itu apa? Kenapa bisa disebut kayak gitu? Penyebabnya apa? Faktor-faktornya apa? Kayak gitu ya. Definisinya seperti apa? Latar belakangnya apa? Sejarahnya kayak gimana? Dan itu biasanya kita perlu baca beberapa literatur. Sederhananya sih sebenarnya kalau udah minimal 3 literatur kita baca nih, dari misalnya triple planetary crisis tadi, A, B, C, atau kesehatan mental, secara WHO kayak gimana, secara ada nggak di Kemenkes, secara psikologi kayak gimana, kayak gitu kan. Dan seterusnya misalnya kayak gitu. Nah, nanti kita bakal bisa ngambil jalan tengah, sorry, benang merahnya, atau kesamaannya untuk di-up di essay kita, kayak gitu. Jadi berdasarkan ini tuh kayak gini, 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 gini loh, kayak gitu. Gitu ya. Nah, jadi poinnya kita harus paham dulu masalahnya itu dari konteks essay lomba. Kalau misalnya dari konteks apa namanya beasiswa, maka kita harus cek dulu nih topiknya. Topiknya di sini adalah pertama dari masalah atau tema yang diangkat sama penyelenggara beasiswa. Yang kedua itu apa namanya tuh visi misi dari penyelenggara beasiswa itu sendiri gitu ya. Yang ketiga gagasan yang mau di-up sama kita gitu berdasarkan masalah yang udah dioptimalkan. Contohnya kayak gini. Kemarin saya sempat daftar beasiswa Max untuk guru. Ya, mungkin ada anak yang sempat ngelihat filenya pas saya buka file. Saya sempat daftar tuh di situ dan alhamdulillah lolos berkas tuh. Lolos berkas, lolos esainya gitu ya. Nah, bentuknya tuh saya analisis dulu nih, Max ini beasiswa jenis apa nih untuk guru tuh kayak gimana? Tujuannya apa? Oh, tujuannya adalah nanti misalnya guru tuh bikin gagasan, bikin penelitian selama setahun setengah di Jepang, terus habis itu balik lagi ke Indonesia diaplikasiin kayak gitu. Tujuannya apa? Disebut dicari tahu. Terus penyelenggaranya siapa aja nih? Profesor yang mau dituju siapa? Oh, ada yang temanya tuh pendidikannya aja, ada yang pendidikan biologi, misalnya ada biologi, ada yang ke moral, ada yang ke science, misalnya asesmennya atau apa, oh detailnya banyak gitu, ada sub-subnya segala macam, pilih salah satu yang bakal jadi masalah. Oh, yang jadi masalah itu adalah misalnya bagian A, maka saya akan angkat ini berdasarkan informasi yang didapat sebelumnya. Kayak gitu ya, bikin topik gitu. Terus yang kedua, bikin nentuin masalahnya.
yang tadi, kok bisa kita nentuin masalah? Nah, nentuin masalahnya itu berdasarkan, bentar, kita pindahin dulu. Nah, yang pertama adalah isu yang sedang viral. Misalnya, kita kan top Tobita kalau kalian ngeliat reel gitu ya, dari mulai 1 Maret sampai sekarang nih 26 Maret tuh banyak banget gebrakan dari pemerintah gitu ya. Itu kan lagi viral, bisa di-up. Atau misalnya yang lagi viral, misalnya apa ya tadi kemarin yang sebelumnya kita bahas Pandawara tuh udah bikin sosialisasi untuk membersihin sampah, tapi ternyata banyak orang-orang yang berpikir ya udah itu tugas Pandawara bukan tugas kita, kita mah buang sampah, mereka yang bersihin gitu. Itu kenapa bisa kayak gitu gitu. Atau apalagi yang lagi viral masalah timnas gitu ya, yang tiba-tiba ganti pemain dan ternyata ganti pelatih dan ternyata benang merahnya karena pelatihnya nggak bisa diatur. Kok bisa kayak gitu? Gimana biar stabil nih si timnas ini gitu ya dengan satu pelatih yang concern gitu ya dari awal sampai akhir misalnya kayak gitu. Jadi yang sedang viral tuh bisa di-up sama kita. Atau misalnya tradisi mokel gitu ya, tren mokel atau tren velocity yang ternyata velocity itu ada unsur-unsur satanis yang masuk gitu ya, apakah benar apa enggak, kayak gitu-gitulah. Jadi diangkat itu berdasarkan hal yang viral. Terus isu yang nggak selesai-selesai, contohnya tadi, misalnya masalah sampah kan isu yang nggak selesai-selesai, korupsi, contek, segala macam, itu isu yang nggak selesai-selesai, itu bisa di-up, disesuai sama tema yang diangkat sama panitianya, kayak gitu. Terus isu baru yang jarang diangkat orang, contohnya kayak tadi, pada konteks kesehatan mental, pada sebelum pandemi, itu belum hype sekarang. Maka pas saya ngebahas revolusi industri yang berkaitan sama kesehatan mental, itu orang mikir, lah, iya ya, bener ya, nyambung gitu. Karena jarang diangkat orang. Atau isu lama yang sempat yang menghilang, misalnya kasus-kasus eh apa ya misalnya kasus-kasus korupsi yang udah dulu dulu terus diangkat bisa. Atau misalnya kalian baca baca satu transkrip gitu ya tertentu gitu manuskrip-manuskrip tertentu gitu. Terus misalnya si manuskrip itu ngebahas tentang oh atau contohnya ini deh yang lebih gampang. Erika Ricardo kemarin kan dulu sempat tuh nge-hype kalau misalnya ada em, lukisan yang usianya 40.000 tahun gitu, 30.000 tahunan gitu. Tapi ternyata isu lama ini, oh ada lagi hal yang terbaru nih, kalau ternyata ada yang 50.000 tahun, terus ya udah diangkat lagi. Atau misalnya kalian mau ngangkat, eh, ada waktu itu tuh viral, sekitar tahun 2011-2012-an. Kalau Borobudur itu ternyata peninggalan Nabi Sulaiman, kata Fahmi Basya. Dokter Fahmi Basya itu dulu dosen UIN, sekarang udah enggak. Tahun 2011-2012, saya itu masih SMP tuh. Tapi dulu tuh hype, sempet hype tuh. Tapi sekarang udah hilang. Kalau kalian mau ngangkat lagi silakan kayak gitu contohnya. Kayak gitu ya. Itu nentuin masalah. Nah, terus kita nyusun esai, nyusun outline-nya. Kan kemarin tahap pertama nentuin topik kita udah. Nentuin masalah kita udah. Nyusun outline kita udah nih. Nah, outline itu gagasan utamanya aja. Misal outline-nya apa, kita mau ngebahas apa aja. Kayak tadi, pendahulunya mau kayak gimana aja, datanya mau apa aja, isinya kayak gimana, implementasinya gimana, sarannya kayak gimana. Kayak gitu ya. Karena tujuannya buat bikin tulisan terarah, terus mempermudah tulisan biar nggak ada istilah apa namanya tuh ngeblank gitu, istilah ngeblank kayak gitu ya. Nah, terus sifatnya tuh fleksibel gitu. Jadi kalau misalnya nanti di tengah-tengah kalian udah bikin outline, tapi di tengah-tengah dapat fakta baru nih, kalian tulis lagi di bagian outline-nya nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Tapi setidaknya jalur utamanya udah jelas kayak gitu. Baru nanti kita bikin kembangan tulisannya. Nah, berdasarkan outline-outline tadi, akhirnya kita nulis berdasarkan outline-nya gitu, dikembangin gitu dalam bentuk paragraf-paragraf. Nah, tapi hal yang paling penting dalam mengembangin tulisan adalah memperhatikan sistematika penulisannya. Kenapa ini jadi hal yang sangat penting? Karena kalau misalnya kita ngelihat sistematika penulisan, maka nanti penilaian akan turun. Jadi, ini sebenarnya saya akan bocorin nanti harusnya, tapi kita up sedikit lah. Kalau misalnya, tadi ini baterainya habis, bentar ya. Hmm. Nah, kalau misalnya tuh, siapa namanya tuh? Kalau misalnya juri itu ada beberapa rubrik penilaian, salah satunya adalah sesuai dengan sistematika penulisan. Jadi kalau misalnya nggak sesuai sama sistematika penulisan, ada beberapa poin yang berkurang. Makanya minimalnya kalau di gagasan kita nggak kayak yakin-yakin amat gitu ya, minimalnya dari sistematika tulisan itu harus yakin gitu, harus sesuai. Misal tulisannya harus fontnya font Times New Roman, makanya harus pakai Times New Roman. Ukurannya 12, spasinya 1,5, itu harus sesuai. Tata kanan kiri misalnya terus jaraknya misalnya 3444 gitu atau 4333 atau narrow 1111 gitu ya. Jarak 3 cm dari ujung margin ke tulisannya maksudnya gitu. Itu tuh harus benar-benar diperhatikan karena
Kalau misalnya nggak sesuai sistematika, juri aja dari awal udah males baca sebenarnya kalau udah nggak sesuai. Sebenarnya ya. Jadi ada beberapa teknik yang dilakukan oleh juri, karena saya udah berpengalaman jadi juri, maksudnya saya bisa nyampein ini. Kalau misalnya dari awal sistematikanya aja udah nggak diindahkan, itu biasanya udah trustnya udah turun nih. Aduh, gimana ya? Tapi bisa ketolong juga sama gagasan. Cuman kalau udah nggak diindahkan tuh ada penilaian yang berkurang juga kayak gitu. Ya, jadi minimal dari sistematika, estetika itu udah harus diperhatikan. Estetika tuh bukan berarti harus dihias ya. Maksudnya lebih ke kayak kerapihan, kayak gitu-gitu tuh harus diperhatikan kayak gitu. Sama terakhir dievaluasi. Nah, sebelum disubmit, silakan dievaluasi, minta teman kalian atau minta orang mentor kalian gitu ya, minta dosen atau minta guru gitu ya, atau minta orang yang ahli gitu untuk evaluasi tulisannya teman-teman gitu ya. Entah itu esai beasiswa atau esai biasa atau esai untuk lomba gitu ya. Itu tuh harus dievaluasi dulu. Kenapa? Karena setiap orang itu punya standar sendiri gitu ya terhadap esai tersebut kayak gitu. Ya, jadi kita kadang-kadang kan punya blind spot gak kepikiran sampai ke situ, tapi dengan ada sudut pandang lain biasanya bakal ada tambahan atau pengurangan kayak gitu, gitu ya. Itu bikin esai. Sampai sini dulu, bayang ya untuk bikin esai gimana? Coba tulis dulu sebelum kita masuk ke value yang di up. Kenapa bikin esai itu harus mulai aja dulu gitu. Kalau udah bilang kalau paham bisa klik paham, kalau enggak kita open tanya jawab dulu. Boleh di kolom chat. Nah, struggle menyesuaikan sistematika pas nyusun proposal PKM. Emang PKM tuh proposalnya, sorry, sistematika emang sangat detail ya, dan banyak gitu ya. Terus kalau misalnya dosen pembimbingnya itu atau dosen pembinanya itu sangat detail, biasanya bakal dibalikin lagi. Oke, kalau di essay itu bisa disertakan gambar atau grafik gak? Sesuai kebutuhan. Bisa, tapi sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kita ngambil ngambil gagasannya itu memang butuh gambar, silakan up gambarnya. Misal kayak tadi kasus, bukan kasus. Contohnya misalnya yang Borobudur itu ternyata peninggalan Nabi Sulaiman berdasarkan teorinya Fahmi Basya, karena beliau itu ngitung stupa-stupa, stupa ya sebutannya. Pokoknya intinya ngitung ngitung stupa berdasarkan matematika gitu ya di Candi Borobudur itu. Jadi nanti ada angka-angka dari stupa-stupa tersebut untuk di-up dan memang itu harus ada gambarnya atau ada grafiknya. Tapi kalau grafik biasanya boleh. Tapi kalau gambar itu disesuaikan sama gagasannya. Boleh kok, tapi harus sesuai sama gagasannya. Kayak ada satu jurnal nih. Sebenarnya itu bukan esai tapi jurnal. Jurnalnya itu ngata apa nganalisis etnomatematik, etno tuh etnik, etik tuh budaya maksudnya. Jadi matematika budaya berdasarkan permainan sederhana, permainan apa namanya? Permainan tradisional. Contohnya main gundu. Main gundu tuh ternyata ada secara matematikanya itu misalnya pengaturan sudut atau misalnya segala macam. Nah, kayak gitu. Itu boleh misalnya dikasih gambar. Gitu ya. Terus kalau misalkan sewaktu-waktu kita bikin esai terus kesulitan buat cari orang buat evaluasi gimana? Bisa eval sendiri, Zah. Kalau eval sendiri ya kita akan ngerasa bagus aja gitu. Ngerasa bagus aja gitu. Atau yang kedua, hati-hati sama eval sendiri tuh, ini yang kedua nih, salah satu permasalahan yang sering terjadi sama seorang penulis adalah ngevaluasi tapi belum waktunya. Jadi misalnya baru satu paragraf nih, udah dibaca-baca lagi. Padahal kita tuh ada teori namanya free writing, maksudnya tulis aja dulu sampai ke tahapan yang target kita. Misalnya target kita sampai ke gagasan, ya udah tulis aja dulu. Baru nanti kita cek apakah ada typo dan segala macam. Jadi jangan jangan berfokus dulu pada tiap kalimat ini udah bener baru satu kalimat aja dibaca nggak beres-beres gitu ya. Kayak gitu. Jadi evaluasinya itu kalau buat diri kita sendiri boleh silakan gitu, tapi pakai target tertentu dulu, misalnya sampai ke poin misalnya bab 2-nya dulu kalau pada KTI gitu ya. Kalau pada PKM gitu, proposal PKM gitu atau apa gitu. Jadi pada tahap tertentu dulu atau pada teori sampai teori dulu deh gitu, baru kita cek. Jangan misalnya baru awal tapi udah dicek lagi. Nanti efeknya kita nggak akan ngerasa ada dua tipe orang, ada yang nggak ngerasa sempurna akhirnya nggak beres-beres, akhirnya pengen sempurna terus akhirnya malah nggak beres-beres dan akhirnya nggak masuk nggak lolos gitu ya, atau nggak disubmit gitu ya, atau yang kedua ngerasa udah bener-bener aja gitu akhirnya nggak ada sudut pandang lain dan ternyata masih ada yang kurang kayak gitu. Jadi tujuan kita ngevaluasi ke orang lain tapi ke orang dipercaya ya, karena nggak sedikit orang ada yang ngambil tulisan kita tuh, hati-hati kayak gitu.
ada beberapa kasus di antara penulis gitu. Nah itu gitu hati-hati juga. Jadi orang yang kita percaya, benar-benar yang percaya kayak gitu. Terus selanjutnya apa lagi ya? Evaluasi sendiri. Nah kayak gitu paling. Nanti saya akan masuk ke tips yang tentang evaluasi itu ya. Terus selanjutnya, kalau penyelenggara kompetisi atau sekedar tugas kuliah nggak nyentuhin syarat teori penguatnya berapa minimal, itu idealnya berapa aja? Sebenarnya pada dasarnya kalau nggak dikasih standarnya, itu nggak masalah kok kalian masukinnya berapa apa aja. Tapi kalau saya pribadi, minimal tuh ada 3 kalau saya pribadi. Apalagi kalau belajar ya. Kalau yang belajar. Kalau yang belajar itu minimal 3. 3 itu tapi dari yang terpercaya ya. Kalau nggak ditulisin, tadi itu yang mana sih? Lupa. Minimal 3 sih kalau standarnya gitu ya. Tapi lebih baik sih paling aman 5 lah, paling aman 5. Cuman minimal banget 3 boleh. Masalah, nah ini nih. Ini ya, ini kayak gitu. Jadi minimal sih 3, standarnya 5 lah, 5 gitu. Insya Allah untuk sekarang mah kayak banget, jadi bisa dioptimalkan kayak gitu. Kalau nggak ditentuin sama dosennya atau sama penyelenggaranya, kayak gitu. Gitu ya. Oke, udah di screenshot ya. Ini kita next. Ada lagi yang mau ditanyain? Siap, terima kasih Iza. Sip, oke. Kalau udah, ini ada satu value yang dari dulu sampai sekarang saya selalu ngebahas ini. Oh, bentar kita nanya dulu deh ini sebelum masuk ke sini. Maaf ya ini lagi puasa tapi saya ngebahasnya ini. Isi pertama, mahamin masalah terlebih dahulu atau nentuin masalahnya. Kenapa nggak nentuin masalahnya dulu baru kita dalamin dan pahamin. Oke gini, kita ambil contoh misalnya kita kenal sama seseorang. Oh yang Marfa belum kejawab. Yang Marfa yang mana? Yang gambar gak sih? Yang gambar mah udah dibahas, udah dijawab. Marfa, Marfa. Udah dibahas tadi, udah dibahas tadi. Marfa udah dibahas. Oke, kesini dulu deh. Nanti kalian pengen buka mokel bahaya. Jadi sampai mana pertanyaannya tuh? Oh, kenapa enggak, kenapa mahamin masalahnya dulu, baru nentuin masalahnya. Kita ambil contoh gini aja ya analoginya. Eh, Aini kenal sama saya, Aini kenal sama misalnya Hanifah gitu ya. Aini kenal sama Hanifah. Nah, dalam proses perkenalan gitu ya, ternyata Aini menemukan banyak fakta. Ternyata Hanifah itu orangnya nggak suka kalau misalnya dipegang punduknya, misalnya kayak gitu kan. Berarti dari situ Aini bisa mengidentifikasi kalau misalnya, oh Hanifah itu nggak suka kalau misalnya dipegang pundaknya, misalnya kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya kita balik. Misal, Aini nggak kenal sama Hanifah. Gimana caranya Aini bisa tahu Hanifah itu orangnya kayak gimana? Atau masalah yang dialami sama Aini ke Hanifah itu apa? Itu pertanyaannya. Kebayang kan? Nah, jadi saat misalnya, kenapa poin utamanya harus paham dulu sama masalahnya atau paham dulu sama topiknya? Karena kalau kita nggak paham topiknya, kita nggak bisa nentuin masalahnya. Contoh, teman-teman, kita akan nyari masalah di misalnya kalian, saya minta kalian nyari masalah di daerah, misalnya apa ya? Daerah daerah Surabaya misalnya di sini nggak ada orang Surabaya misalnya gitu ya. Silakan cari masalah di Surabaya. Tapi kalian tuh nggak pernah kenal sama Surabayanya. Surabaya tuh ada apa aja, suhunya kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana. Maka nanti kira-kira kita bakal bisa nentuin masalah yang tepat gak buat Surabaya. Tiba-tiba ngasih gagasan aja. Cara misalnya membuat Surabaya lebih hangat. Padahal di Surabaya itu panas banget gitu. Kan bahaya gitu ya. Itu mungkin analoginya. Jadi poin utamanya harus nyelesain masalahnya dulu dengan cara kenal sama masalahnya, kenal sama orangnya, baru nanti nyari masalahnya gitu. Kayak gitu. Jadi observasi dulu baru nyari masalahnya di situ. Kayak gitu ya contohnya. Nggak mesti paham dulu masalahnya, tapi paham dulu topiknya lebih tepatnya kayak gitu ya. Paham dulu topiknya atau temanya baru ke masalahnya. Kalau tiba-tiba ngasih gagasan ya gimana? Contoh di daerah apa ya misalnya tuh di Deki lah di Deki. Di Deki masalah digitalisasi itu udah nggak terlalu masalah gitu. Apa misalnya gini, eh, apa namanya penggunaan iPad di Deki misalnya kayak gitu ya. Nah, silakan cari masalah terus kalian menyarankan untuk Deki itu pembelajarannya pakai iPad lah. Lah,
gimana gitu, kalian harus cari tahu dulu deh, itu menggunakan iPad pembelajarannya, ya udah nggak perlu disaranin lagi kayak gitu kan, jadi nggak tepat sasaran kalau kayak gitu. Gitu ya, semoga bisa membantu. Oke, ada lagi? Kita hitung 3 mundur sebelum kita bahas yang tadi di slide yang udah di spill. 3, 2, 1. Oke, cukup ya. Kita masuk ke sini. Nah, iya ya. Ini apa? Coba sebutin. Kalian mau on mic boleh ya? Aduh, nggak bisa minum. Nasgorza. Nasgor, oke. Tiga. Gimana? Nasi goreng ya? Oke, nasi goreng. Nah, saya akan buka chatnya nih, biar kelihatan. Nasi goreng ini, ya, nasi goreng ini. Di sini adakah yang nggak suka nasi goreng? Atau pada suka nasi goreng? Yang suka boleh apa? Raisen yang suka. Oke, boleh ketik, siap. Oh, Raisen. Oke, pada suka ya? Atau mungkin uh, overall di antara kalian semua pernah makan nasi goreng, intinya gitu ya. Nah, terus yang kedua, bahan-bahan nasi goreng. Kita mulai dari bahan yang paling sederhana. Minimalnya nasi goreng itu ada apa? Yang paling sederhana. Biasanya anak kos bakal relate banget nih. Ada beras, Beras. Beras doang. Oh iya, beras dimasak dulu ya. telur, Oke, telur, bawang. Oke, nasi bawang, telur, telur, kecap. Nggak pakai minyak. Oke, minyak. Sederhana ada minyak, nasi, garam. Oke, benar. Minimalnya 3. Minyak, nasi, sama garam. Ya, kan? Minyak, nasi, sama garam. Sambal. Oh, itu udah tingkat tinggi nih, Hanifah, gitu ya. Bakso sosis sudah tingkat tinggi nih. Oke, kita tambah. Sekarang kalau mau lebih hype, lebih rame, butuh apa lagi? Bakso, sosis, sambal, apa lagi? Coba, sok. Masukin lagi. Biar enak, ayam suwir, sayuran. Oke. Kalau misalnya si nasi goreng ini mau dikasih ke chef, master chef, ke juri master chef, maka kira-kira menurut kalian bakal bikin nasi gorengnya kayak gimana? Coba kerupuk, oke. Kira-kira bakal kayak gimana nasi gorengnya? Apakah nasi goreng kampung? Oke, di plating, betul. Gimana lagi? Gimana lagi coba? Kira-kira mau kalau mau dikasih ke juri master chef kayak gimana? Di plating. Terus habis itu apa lagi? Nasi goreng yang fancy, oke, apa lagi? Coba. Gimana lagi? Gimana lagi? Itu kalau misalnya nggak dikasih garnish gak sih kan? Dikasih hiasan-hiasan gitu kan, paling beda gitu kan. Gak pakai kertas nasi, pakai piring khusus bener ya gitu kan. Sekarang kita ganti, kalau misalnya kita mau masaknya anak kosan gitu. Tujuannya anak kosan. Dijemur kali-kali. Kalau anak kosan ya udah seadanya ya udah gitu. Atau misalnya kalian cuma pengen jualan doang, ya udah bikin nasi goreng kalau yang anak Uin tahu nasi goreng Brebes atau yang anak Deki taunya nasi goreng Pak Kumis misalnya gitu kan, yang porsi 15.000, dulu harganya masih 13-12 ribu tuh bisa 3 kali makan gitu ya, seabrupnya gitu kan. Nah, di situ ya. Terus, eh, apakah, terakhir, pertanyaan terakhir, apakah selera nasi goreng setiap orang tuh sama atau beda? Itu dulu. Beda, betul. Sip, sepakat ya. Kalau selera orang terhadap nasi goreng itu beda. Ada yang suka nasi gorengnya nasi goreng kecap, ada yang nasi goreng bening, ada nasi goreng yang nggak pakai bawang, ada yang nasi gorengnya itu misalnya apa namanya pakai telur atau enggak dan seterusnya. Itu kan tiap orang beda-beda. Ada yang suka tingkat keasinannya tinggi, ada yang tingkat keasinannya rendah, ada yang nggak pakai asin sama sekali, cuman ngandelin kecap gitu ya, atau apapun. Ada yang suka pedes, ada yang enggak, ada yang level 1, ada level panas, pedes dan segala macam, ada yang pakai jalapeno misalnya gitu kan, dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya yang mendefinisikan sebuah karya. Jadi kita berkarya ibarat kita bikin nasi goreng, gitu ya. Setiap ini ada satu highlight yang selalu saya tanamin adalah setiap karya tuh punya penikmatnya. Setiap buku atau setiap tulisan punya pembacanya. Jadi kalau misalnya teman-teman berawal mikir, saya tuh nggak pernah nulis sebelumnya gitu ya. Terus gimana dong? Nanti nggak ada yang baca. Terus nanti gimana kalau dihujat? Terus nanti gimana kalau dipandang A, B, C, D, F, G? Pada dasarnya setiap karya itu, setiap tulisan itu ada pembacanya kok. Minimalnya dari orang yang respect sama kita, minimalnya dari orang yang respect sama kita, atau dari orang yang ahli untuk ngasih masukan kayak gitu. Jadi poin utama mindset yang harus kita kuatin adalah bahwa setiap karya itu punya penikmatnya.
Kalau setiap karya itu pasti ada penerimanya kok. Orang yang suka musik punk, ya dia akan diterima sama orang-orang yang nyaman sama musik punk. Orang yang misalnya sukanya musiknya no vokal, apa nggak vokal only maksudnya gitu. Jadi kan nanti bakal orang-orang yang vokal only yang menikmati gitu. Orang yang suka musiknya itu dangdut, misalnya India apa segala macam gitu, K-pop gitu ya, maka penikmatnya aja sendiri gitu. Meskipun misal selera saya itu misalnya lagunya lagu-lagu Melayu misalnya gitu. Sedangkan seleranya Alta misalnya itu lagu-lagu K-pop. Maka saya pas ngelihat Alta, kok bisa ya orang suka sama K-pop gitu? Atau Alta kok bisa ya orang suka sama Melayu kayak gitu. Nah, berarti kan tiap karya itu punya penikmatnya sendiri. Itu yang perlu di-highlight. Terus yang kedua adalah setiap karya itu hasilnya berdasarkan input yang dimilikinya atau bahan yang dimilikinya ya. Jadi misalnya kita bikin nasi goreng, karya kita nasi goreng, maka kita akan menghasilkan nasi goreng berdasarkan bahan yang kita punya. Kalau kita punyanya cuma nasi, garam sama minyak, maka nasi goreng yang dihasilkan ya seperti itu. Kalau itu dikasihnya tujuan kita ke ke Chef Juna misalnya gitu, maka itu nggak nyambung gitu. Nanti Chef Juna udah langsung ngobrak-ngabrik gitu kan, dilepeh gitu atau gimana walau alam gitu. Tapi kalau misalnya kita punya bahannya banyak nih, ada nasinya nasi kualitas bagus gitu ya, pandan wangi. Terus abis itu telurnya telur omega gitu misalnya. Terus abis itu kita tambah sosis segala macam gitu-gitu. Terus nanti platingnya beda. Kita punya teknik-teknik yang apa namanya yang udah disiapin gitu ya sehingga nanti pas platingnya bagus, maka nanti bisa kita kasih ke Chef Juna atau Chef Renata kayak gitu. Nah, dari bahan itu juga ada yang kedua. Yang keduanya itu kita perlu yang namanya skill memasaknya gitu ya, let him cooking gitu, skill memasaknya. Karena kalau misalnya kita punya skill dalam masak, maka kita tahu minyak yang cocoknya itu berapa banyak. Misalnya waktu pemanasannya seperti apa. Terus nanti misalnya takaran-takarannya seperti apa gitu ya. Terus nanti misalnya si tujuan kita misalnya ke Sabjuna. Berarti kan kita akan menyesuaikan sama selera Sabjuna dengan yang kayak gimana gitu. Beda sama kita yang asal makan aja kayak gitu kan. Tadi kan teknik dalam memasak juga jadi hal yang penting gitu. Jadi yang pertama bahannya bagus, tekniknya bagus, maka nanti hasilnya juga bisa jadi bagus gitu. Kita tahu misalnya cara bikin omeletnya itu yang kayak pakai beruang yang diselimutin gitu, terus kita bikin nasi gorengnya yang lucu gitu kayak di Jepang gitu ya, ada mukanya, ada apa segala macam, terus diselimutinnya pakai omelet gitu, terus dipotong omeletnya gitu. Itu kan maksudnya teknik-teknik yang harus dipelajari gitu ya. Maka kalau misalnya kita tekniknya makin bagus, kita misalnya bahannya makin bagus, maka nanti karyanya makin bagus. Sama kayak tulisan kita. Kalau tulisan kita punya referensinya banyak, kita punya banyak wawasan dengan banyak nonton podcast, dengan banyak baca, dengan banyak diskusi, dengan kita terbuka sama orang, maka nanti hasil karya kita bakal lebih kaya. Jadi orang-orang yang nerima atau misalnya juri kita tuh misalnya udah pakar banget, itu bakal lebih dapat gitu ya poinnya kayak gitu. Itu ya. Nah, terus yang ketiga, setiap karya itu atau setiap nasi goreng itu em, nasi goreng itu punya apa namanya tuh orang yang beda-beda, selain beda-beda yang harus kita sesuaikan. Misal kita mau serve itu ke orang yang suka pedes, maka kita harus tambahin cabenya. Kalau misalnya kita serve itu ke orang yang punya diabetes, maka kita pakai nasinya misalnya nasi nasi apa yang aduh, nasi apa sih, nasi porang lah gitu ya, nasi porang gitu. Kalau misalnya kita ke orang-orang yang apa namanya yang sangat-sangat teliti terhadap seasoning gitu ya sama bawang segala macam, maka kita harus menyesuaikan itu. Jadi poinnya adalah tadi kita harus kenal penyelenggaranya siapa, tujuannya apa. Kalau bisa tahu jurinya siapa, latar belakangnya apa, itu bisa bakal menyesuaikan tuh sama karya-karyanya. Ini juga akan berlaku sama skripsi atau sama proposal penelitian saat kita nyari pembimbing. Pembimbing kita pakarnya adalah di integrasi keislaman, maka kita bisa nyari nih esai atau KTI yang berhubungan sama itu. Kalau misalnya pembimbing kita berfokus pada environment atau misalnya pada lingkungan, maka kita bisa menyesuaikan dengan hal itu. Kalau misalnya pembimbing kita berfokusnya misalnya pada nanti ya deskripsi atau di KTI atau di apapun itu, dosen ataupun guru, berfokusnya misalnya pada isu-isu ekonomi, isu-isu pembangunan, maka nanti kalian cari yang paham di situ gitu. Maka nanti kekayaan di karya kita bakal menyesuaikan. Kalau nanti jurinya kita adalah misalnya temanya triple planetary crisis, yang satu ada dari KLHK, Kementerian, yang satu misalnya ada praktisi dosen, yang satu misalnya ada dari Pandawara misalnya gitu kan, misal nih contohnya, atau dari ahli tertentu, maka kita akan menyesuaikan esai kita sesuai sama si juri-juri tersebut.
atau penyelenggaranya misalnya dari Kementerian Lingkungan Hidup, maka nanti kita akan nyesuaiin sama Kementerian Lingkungan Hidup yang tujuannya adalah Indonesia secara global. Kita bisa ambil kasus satu daerah di up kayak gitu misalnya, atau sesuaikanlah kayak gitu. Misal penyelenggaranya pemerintah kota Bandung misalnya, maka kita akan nyesuaiin penelitian kita atau esai kita berdasarkan penyelenggaranya, maka itu akan lebih menambah value kita atau nilai kita di hadapan juri kayak gitu ya. Tapi poin utamanya adalah nulis aja dulu. Karena kita bisa bikin tulisan yang bagus kalau misalnya dari awal kita udah belajar nulis. Kita mulai ngerangkai kata dari satu huruf ke huruf lainnya. Kalau misalnya nggak pernah dimulai, maka kita nggak akan pernah bisa survive atau nggak akan pernah bisa dapat serve gitu ya, service atau menyajikan karya yang terbaik kalau misalnya kita nggak pernah mulai. Jadi jangan pernah mikir, ah nanti gimana, nggak apa-apa, tulis aja dulu urusan nanti misalnya ada salah atau kekurangan. Makanya tadi perlunya evaluasi untuk dicek dulu nih yang bisa diperbaiki apa aja. Urusan lolos apa enggak, minimal skill kita dalam memasak itu lebih baik, skill kita dalam menulis itu lebih baik, kayak gitu. Ya, jadi dalam sebuah karya jangan terlalu mikir tentang pandangan orang, tapi lebih ke fokus, oh kita naik nih step by stepnya di situ. Gitu ya. Makanya, inilah gitu ya, skala sasarannya sesuai, cara nyajiinnya sesuai, bahannya juga kaya, dan dari awal mindset kita adalah kita ngasih servis terbaik, insya Allah karya itu akan diterima. Kayak gitu. Kebayang ya? Eh, mungkin sebelum kita masuk ke challenge, ada yang mau ditanyain dulu tentang esai? Oh, boleh? Oh, udah challenge lagi gitu. Boleh? Oh, Mau nanya yang bagian menentukan masalah, Zah. boleh, 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 boleh. Gimana, gimana? Tadi selain pemilihan topiknya untuk isu yang sedang viral, Mm-mm. terus sampai yang nggak selesai-selesai tadi ya tulisannya. Mm-mm, mm-mm, Aku mm-mm. kelewatan bagian situ. Apalagi tuh, Zah? Isu yang selesai-selesai, isu lama yang sempat hilang, Oh, sama kok saya jadi lupa apa lagi? Terlalu banyak. Isu yang viral, isu yang nggak selesai-selesai, isu yang baru yang jarang diangkat orang atau out of the box gitu ya, sama isu lama yang sempat hilang. oke. Tuh, Terima kasih, Zah. oke. Nah, mumpung ada Kavia mau nanya nih kemarin pas daftar beasiswa dari UI, itu tipe tipe beasiswanya itu kayak gimana? Apakah bikin esai langsung atau gimana? Tadi yang kayak Uzaza sampein ya, yang jawab-jawab pertanyaan itu. Nah, terus cara via mengolahnya tuh seperti apa? Seperti didikan Uzaza Aziza. Gimana tuh, Zah? Maksudnya enggak kamu di dalam saya ngejawab pertanyaannya itu apa tanggung jawab aja atau gimana? Boleh disampaikan nggak ke teman-teman? Mungkin kalau dari kamu bisa langsung gitu. Oh iya, bentar ya Uzaza. Dilihat dulu. Agak lupa. Boleh. Siap, siap, siap. Oke. Gimana Zah tadi Sambil cara menjawab udah ya? ada? Oke, gimana? Eh, kan pasti ada pertanyaannya Zah. Mm-mm. Waktu itu Contoh tuh ada, kasus pertanyaannya. contohnya adalah yang motivasi aja lah ya, motivasi Iya, boleh. kuliah, Motivasi. Mm-mm. motivasi ambil kampus itu gitu. Mm-mm, mm-mm. Yang pertama itu em kerangkanya gimana ya? Poin yang dimasukin aja. Kalau dari sistematika mah nggak masalah. Hmm, poin yang dimasukin. Tentang apa, udah aja. Oh, tentang kalau aku waktu itu fokusnya ke jurusan yang mau aku ambil. Jadi Tuh. Terus yang awalnya kedua. itu dari pengalaman Mm-mm. pribadi. Mm-mm. Pengalaman pribadi, habis itu em, keterkaitan dengan fokus yang mau diambil. Terus kan, oh cocok Mm-mm. sama jurusan ini. Terus habis itu, waktu itu aku tuh mau ngambilnya psikologi Islam kan. Makanya itu Mm-mm. tuh nggak ada di negeri. Jadi Mm-mm. aku langsung fokusin untuk cari psikologi Islam
di Indonesia yang beasiswa ada di mana aja dan itu salah satu yang terbaik ada di UII gitu. Mm-mm. Itu sih Tuh. poinnya. Heeh, jadi Gitu dari ya. pengalaman pribadi terus Mm-mm. dikaitin terus ya itu kriterianya ada di kampus itu gitu. Nice, gitu ya. Jadi, pokoknya yang penting adalah kita kenal siapa kampusnya, atau tujuannya, atau penyelenggaranya, terus value yang kita punya, terus kita kaitin deh di situ. Oke, terima kasih Via. Sharing yang sangat-sangat insightful. Oke, selanjutnya, saya mau ngasih contoh esai. Esai beasiswa sama esai, apa namanya, esai lomba, tapi saya mau matiin dulu recordnya, karena ini punya orang.